Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, kita hari ini lihat lagi ya guys, untuk berita-berita ekonomi dari koran nasional, ada dari bisnis Indonesia, ada investor daily sama konten ya guys. Di hari ini edisi Kamis 20 Juli 2023, apa aja guys ya untuk berita-berita yang menarik ya, kita bahas ya guys ya. Oke, kita lihat dulu dari bisnis Indonesia. Ini headline-nya ada bendera start ekspor konsentrat ya guys. Terkait ini ya guys, ini dari logam ya guys ya, untuk ekspor logam ya guys ya. Kok yang kurang menarik ya guys, kita skip aja. Ini ada berita dari pengamat dari Universitas Paramadina ya guys ya, dari Handi Rizja, wakil rektor ya. Ini perkiraannya dia untuk harga-harga komoditas ini udah diperkirakan udah pestanya udah berakhir ya guys ya. Adanya tren penurunan harga komoditas ini menandakan akan segera berakhirnya era bulan madu pesta durian runtuh ya guys ya, tentang terkait harga komoditas ya guys ya, yang sudah mencapai puncaknya kemarin di tahun 2021 ya guys ya, di pertengahan Juli ya guys ya, sampai pertengahan Juli ya guys ya. Dan untuk harga komoditas ini secara global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan kedua 2023 ya guys ya, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya hal ini akan menjalar ke seluruh indikator ekonomi, makro, dan postur APBN 2023 ya guys. Untuk harga rata-rata CPO pada semester 1 ini sebesar 879 dolar per metric ton ya guys ya, lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 1533 ya guys. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi minyak bumi ya guys ya. Dan juga harga minyak nabati saingan dari CPO kan juga turun ya guys ya. Cuman ini perkiraan yang terbaru ini, kalau dari pengamat lain seperti yang dari Bloomberg itu, CPO sih akan bangkit lagi ya guys ya, untuk kemarin sore saya sajikan di edisi sebelumnya guys ya, di konten saya sebelumnya. Beberapa triggernya itu karena untuk harga komoditas saingan CPO seperti minyak nabati juga udah mulai rebound ya guys ya, di pasar global ya guys. Dan terus permintaan yang cukup tinggi juga dari India, Cina itu udah mulai masuk ya guys ya. Terus untuk stok di Malaysia juga udah mulai menurun ya guys ya. Terus ekspor Malaysia juga udah mulai meningkat untuk CPO ya guys ya. Gitu. Terus kita lihat lagi. Kalau penurunan harga komoditas ini udah berdampak pada ya guys ya, pertumbuhan ekonomi nasional guys ya, di mana pada semester 1 2023 ini hanya mencapai 5% ya guys ya. Sampai 5,2% gitu. Nah, ini siasat RI melawan biaya tinggi terkait dengan ongkos logistik ya guys ya.
di mana pemerintah siap menerima masukan dari World Bank untuk menaikkan peringkat indeks kinerja logistik itu atau Logistic Performance Index yang terpuruk ke posisi 63 dunia ya guys ya. Jadi Indonesia itu terburuk di soal logistik ya guys ya, penyaluran logistik ya guys ya, karena biaya yang sangat tinggi ya guys ya. Nah, ini dengan adanya perbaikan ini diharapkan nanti untuk iklim investasi juga akan bisa meningkat ya guys ya, kalau indeks logistik ini dinaikkan ya guys ya. Di tahun 2018 tuh indeks kita tuh di ranking 46, sekarang turun ya guys ya, sampai 63 ya guys. Ini parah banget ya. Kita lihat dari tabel ini dengan yang terkait dengan logistik performance index ini, nomor satu ini Singapura ya guys ya untuk peringkatnya. Nomor satu dunia Singapura nih indeks logistiknya ya guys ya. Terus untuk negara ASEAN itu yang terbaik kedua itu Malaysia. Ini 31 dunia ya. Thailand 37 dunia. Indonesia yang 63 dunia. Vietnam nih 50. Philippines 47, jadi sangat buruk banget ya guys ya untuk logistik Indonesia ya guys ya. Nah, ini emiten batubara memacu produksi ya guys. Emiten sektor pertambangan ini memacu kinerja operasional dan produksi pada semester kedua tahun 2023 demi mencapai target produksi di tengah cuaca kering akibat fenomena El Nino ya guys. Kalau kemarin berita saya baca sih nanti El Nino mulai itu di bulan Agustus September ini ya guys ya. Udah mulai terasa ya guys di Indonesia ya guys ya. Untuk harga batubara pada semester kedua ini diproyeksi menurun ya guys karena terjadi konsolidasi. Nah, ini saham-saham terkait batubara ini ada Bayan, Bumi, Adaro, PTBA, ITMG ya guys ya. Yang kinerja sahamnya pada turun semua ya guys ya untuk emiten batubara ini. Terbesar dialami secara year to date itu ADMR ya guys. Terus ada Adaro ini 39% ya guys. Terus ada ITMG sebesar 35%. Nah, ini ada data untuk kepemilikan surat SBN ya guys ya, surat berharga negara sepanjang 2002 sampai 2023 ya guys ya.
Untuk kepemilikan terbesar RBA masih dipegang oleh bank ya guys. Sampai tanggal 17 Juli 2023 ini bank memegang SBN sebesar 1.687 triliun ya guys, disusul oleh Bank Indonesia sebesar 938 triliun. Terus ada asuransi dan dana pensiun ini 958 triliun. Terus ada asing ini, investor asing 848 triliun. Terus disusul individu, terus reksadana ya guys. Nah, ini ada ancang-ancang mundur neraca transaksi berjalan. Transaksi berjalan penuh kecemasan kinerja dagang yang melandai, perlambatan ekonomi Cina, dan lunglainya harga komoditas pasar global menjadi momok yang mendorong transaksi berjalan ke teritori negatif setelah berhasil mencatatkan surplus sejak kuartal ketiga 2021. Memang neraca dagang pada Juni 2023 masih mencatat angka surplus ya guys, bahkan melanjutkan tren surplus selama 38 bulan berturut-turut. Hanya saja angka surplus perniagaan yang terbatas serta prospek ekspor yang sedikit melempem meningkatkan kewaspadaan soal catatan defisit transaksi berjalan pada sisa tahun ini. Apalagi pada saat ini harga komoditas juga mulai mengalami penurunan ya guys ya, sehingga turut mempengaruhi aktivitas ekspor ya guys. Terus ada realisasi produk PDB Cina yang pada kuartal kedua tahun ini hanya tumbuh sebesar 6,3% ya guys, year on year ya. Jauh di bawah ekspektasi konsensus sebesar 7,1% ya guys. Di mana Cina ini adalah mitra dagang strategis utama Indonesia, sehingga melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina tentunya akan berdampak negatif pada perekonomian nasional ya guys. Nah, ini diprediksi untuk neraca transaksi berjalan akan terjadi pembalikan arah ya guys ya, di mana dari surplus akan berubah menjadi defisit pada kuartal ketiga 2023 ini guys ya, kata ekonom Bank Danamon ya guys. Defisit transaksi berjalan pada kuartal ketiga 2023 ini terutama didorong oleh penurunan harga komoditas ekspor ya guys ya. Serta adanya peningkatan ekspor untuk konsumsi dalam negeri ya guys ya. Pada semester pertama tahun ini, total surplus neraca perdagangan nasional mencapai 19,9 miliar dolar ya guys ya. Meski tetap tinggi, surplus pada periode tersebut lebih rendah 5,06 miliar dolar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ya guys. Untuk proyeksi IMF sendiri mengestimasi untuk transaksi berjalan pada tahun ini defisit hingga 3,8 miliar dolar setelah berhasil membuka surplus sehingga mencapai 13,2 miliar dolar ya guys pada tahun lalu. Defisit transaksi berjalan pun diprediksi masih terjadi pada 2 tahun berikutnya, yaitu masing-masing defisit 11,2 miliar dolar pada 2024 dan defisit 17,1 miliar dolar pada 2025. Jadi rada-rada mengkhawatirkan juga ya untuk transaksi berjalan ini. Prediksi IMF itu sampai 2025 nih ya, masih negatif ya guys ya. IMF dalam laporannya menyebutkan bahwa Indonesia perlu berfokus pada kegiatan penghiliran, meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dan memfasilitasi alih keterampilan dan teknologi ya guys. Oke, kita langsung aja. Nah, ini untuk data neraca pembayaran dan transaksi berjalan ya guys ya. Sampai kuartal 1 2023 ini masih positif. Ini neraca transaksi berjalan ini 3 miliar dolar, untuk neraca pembayarannya 6,5. Gitu. Ini positif sejak kuartal ketiga 2021 ya guys. Tuh.
perkiraannya untuk kuartal ketiga udah ini guys, balik arah guys. Sedangkan data cadangan devisa ini terus turun ya guys. Kita lihat dari Maret ya guys, itu mulai mengalami penurunan nih. Maret ini masih 145 miliar dolar, ini sampai Juni sekarang udah turun sebesar 137,5 miliar dolar. Nih patut diwaspadai juga ya guys, ini tentunya akan berdampak pada uh, ini ya guys ya, kurs rupiah guys ya. Nah ini untuk terutama berita dari Cina ini tentang ekonomi Cina yang membebani gerak komoditas biji besi ya guys, ini terkait dengan logam ya guys. Karena pemulihan ekonomi Cina yang terus mengalami perlambatan ya guys ya, sehingga mempengaruhi permintaan akan komoditas logam dasar seperti biji besi ya guys ya. Sedangkan untuk prospek kedua tahun ini masih kurang bagus ya guys ya. Diprediksi untuk pertumbuhan permintaan baja dari Cina nih mengalami penurunan ya guys ya, dari plus 1% menjadi 2%, jadi minus 2% di tahun 2023 ini ya guys ya. Ini diungkap oleh JP Morgan Chase Co ya guys ya, di Bloomberg Terminal ya guys, tanggal 19 Juli kemarin. Nah ini data-data tentang importer biji besi terbesar dunia ya guys. Ini Cina nih memegang 70% pangsa pasarnya, disusul Jepang di 7%. Ada Korsel nih 4,9 ya guys. Oke guys, habis dari bisnis Indonesia kita lanjut ke Investor Daily ya guys, edisi 20 Juli 2023. Kita lihat apa yang menarik di Investor Daily ya guys. Nah, siap-siap booming startup jilid 2. Indonesia butuh dragon bukan unicorn. Indonesia membutuhkan perusahaan startup ini di level dragon atau yang lebih mengutamakan fundamental yang kuat ya guys ya, bukan startup level unicorn yang hanya semata-mata mengincar valuasi dan skala pasar melalui strategi bakar uang ya guys.
Nah, ini startup level dragon ini dibutuhkan bukan saja untuk menjamin ekosistem dan bisnis startup yang berkelanjutan, tapi juga untuk mengakselerasi ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional ya guys. Karena startup harus didorong untuk bertransformasi agar menjadi startup level dragon atau naga ya guys. Nah, karena investor akan berfokus pada startup yang punya prospek bagus, model bisnis yang diterima pasar, serta potensi kinerja keuangan yang sehat dan berfundamental kuat. Startup tidak terlalu mementingkan yang berstatus unicorn atau dekakorn ya guys, karena tidak mau lagi membiayai startup yang membesarkan skala bisnis dengan membakar uang gitu. Terus ini untuk uh, nilai digital ekonomi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2025 ya guys, ini terus mengalami kenaikan ya guys ya. Diperkirakan kita lihat di chart uh, di sini diperkirakan sampai 2030 itu ekonomi digital akan mencapai valuasi 360 miliar dolar ya guys. Luar biasa besar ya guys ini. Nah, diperkirakan untuk akan mengalami pertumbuhan yang bagus ini startup di bidang ada kecerdasan buatan (AI), terus ada teknologi finansial, terus ada e-commerce ya guys ya. Itu masih prospek untuk kedepannya guys. Nah, ini ada ini ulasan tentang lumbung pangan nasional berbasis kebun sawit. Bermodal sumber daya alam yang lebih rata-rata potensi negara lain dan beri kawasan katulistiwa, Indonesia sangat berpeluang menjadi lumbung pangan global. Namun hingga saat ini bahasa Indonesia masih belum mampu menjadikan kekayaan alam secara maksimal sehingga menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat ya guys. Berdasarkan data Direktorat Perkebunan Kementan tahun 2020, Indonesia memiliki hampir 15 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 54% dimiliki perusahaan swasta, 41% oleh petani rakyat, sedangkan 5% dimiliki BUMN. Dan perkebunan sawit yang menyebar hampir seluruh provinsi, tetapi dominan di Pulau Sumatera, dikuasai oleh Sumatera dan Kalimantan ya guys. Di setiap awal area perkebunan sawit tersedia sarana transportasi listrik, air, pemukiman, dan sarana lain. Peruntukannya sebagai sarana dan prasarana perkebunan, keperluan industri minyak sawit nasional, dan mendukung kehidupan masyarakat di lingkungan perkebunan. Jika setiap perkebunan sawit melakukan ekspansi lahan dan sebagian ekspansi lahan diperuntukkan sebagai kawasan baru pertanian atau tanaman pangan, manfaat ekonominya akan sangat luar biasa guys ya. Tambahan areal baru pertanian tanaman
pangan akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani ya guys. Nah, ketersediaan pangan ini akan membantu dari fluktuasi harga komoditas pangan dan sekaligus peluang bagi Indonesia menjadi pemain utama pemasok pakan global ya guys. Angka kemiskinan mulai menurun ya guys ya, terkait peningkatan aktivitas ekonomi yang menguat ya guys. Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran serta inflasi yang terkendali. Berkaitan dengan itu, berimplikasi pada menurunnya jumlah penduduk miskin ya guys. Kita lihat ini jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 berdasarkan BPS ini sebesar 25,9 juta orang ya guys. Jumlah tersebut turun 460.000 orang dibanding September 2022 ya guys. Dan ini sebaran penduduk miskin seperti data yang kita lihat. Ini Sumatera ini sebesar 21%. Terus untuk Kalimantan ini sekitar 3,7 ya. Terus Sulawesi ini 7%. Maluku Papua ini 5% ya guys. Paling besar Jawa guys ya, masih 52% ya guys ya. Kita lanjut. Nah, ini ada berita tentang reksadana ini, Bahana TCW jadi MI terbesar di Indonesia, kelola dana 54 triliun ya guys. Aset under manajemennya guys ya, per Juni 2023. Bahana berhasil merebut posisi pertama dari Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar.
Ini untuk penyaluran kredit. Ini untuk penyaluran kredit untuk investasi dan KPR terus menanjak ya guys. Diperkirakan target pertumbuhan 10-12% tahun ini diyakini akan tercapai ya guys. Untuk kredit perbankan ya guys. Penyaluran kredit baru untuk kredit investasi besar 50%, lebih tinggi dari posisi Juni sekitar 40% dan posisi Mei 21,5%. Sedangkan untuk kredit baru KPR per Juli naik 58%, lebih tinggi dari Juni sebelumnya yang sebesar 53%. BI mencatat bahwa pilihan kredit kuartal kedua tahun 2022 meningkat dibanding kuartal 1 2023. Mungkin salah cetak ya guys ya. Ini mungkin kuartal kedua 2023 ya guys ya, maksudnya guys. Hal ini terindikasi dari perkiraan penyaluran kredit baru yang bernilai positif 95% naik dari 55% pada kuartal 1 ya guys. Yang ini mengindikasikan bahwa sektor perekonomian nasional udah mulai membaik ya guys. Oke, kita lihat lagi terakhir dari kontan ya guys. Di kontan kita lihat ada apa ya di ini. Di headline-nya. Ini edisi 20 Juli ya guys. Kita skip aja nih. Nah, ini tentang utang BUMN karya guys ya, yang ada di mana ada Waskita, Wika, PTPP, ADI ya guys ya. Di mana dengan kondisi seperti ini membuat saham BUMN karya meriang ya guys. Emiten BUMN yang karya yang melantai di bursa efek ini juga sedang mengalami lilitan utang besar ya guys ya. Dimana contohnya seperti Waskita yang sempat menerima gugatan PKPU ya guys ya dari mitranya ya guys ya. Utang Waskita ke mitranya tersebut sebesar 2,9 miliar ya guys ya. Yang punya utang jumbo lainnya juga seperti Wijaya Karya, PTPP dan Adikarya guys. Total utang 4 BUMN karya tersebut mencapai 214 triliun ya guys ya per kuartal 1 2023. Naik dibanding akhir 2022 sebesar 200 ini ada data yang salah ya ini ya. Naik sebesar akhir 2022 sebesar 215 triliun ya guys. Ini ada salah cetak ini ya guys. Dengan adanya jeratan utang yang membelit BUMN karya tersebut, ini mempengaruhi kinerja saham emiten. Di mana untuk saham Waskita dan Wika contohnya sedang berada dalam tren penurunan ya guys ya sejak awal tahun ya guys ya. Seperti adanya kasus Waskita Beton WSBP yang gagal bayar ya guys ya. Yang sejak tahun 2020 kemarin gagal bayar obligasinya guys. SPP turun terus hingga mencapai level 50 per saham ya guys ya.
berita tentang waskita ini kantongi proyek 7,28 triliun ya guys ya. Di mana nih sekitar 4,3 triliunnya dari proyek IKN ya guys ya. Nah ini ada berita dari internasionalnya terkait defaultnya obligasi Greenland ya guys ya. Perusahaan properti plat merah milik Cina ya guys ya, yang gagal bayar sebesar 432 juta dolar ya guys ya. Dimana terjadinya penyebabnya ini adalah sektor properti yang masuk ke krisis utang di pertengahan 2021 ya guys ya. Nah ini untuk diperkirakan untuk kenaikan The Fed akan Fed rate akan naik ya guys ya, untuk naik sekali lagi ya guys ya di akhir tahun ini ya guys ya. Karena diperkirakan inflasi Amerika akan mencapai target 2% setidaknya di tahun 2025 ya guys. Sebagian ekonom ini memperkirakan pada FOMC pekan depan akan menaikkan lagi Fed rate FRR-nya ini sebagai kenaikan terakhir di tahun ini ya guys ya, sebagai siklus pengetatan moneter ya guys. Nah, ini ada berita yang menarik juga, ini gagal bayar korporasi global bahkan merebak ya guys ya. Ada 500 miliar dolar utang korporasi yang menunjukkan potensi gagal bayar. Karena adanya era suku bunga tinggi ya guys ya. Moody's Investor Service menyebut tingkat default di level perusahaan yang mendapat rating spekulatif atau lebih rendah diprediksi mencapai 5,1% ya guys di 2024. Angka ini naik dari proyeksi tahun ini sebesar 3,8 ya guys. Dalam skenario pesimistis, angka tersebut bisa naik hingga 13,7%. Artinya ada peluang jumlah utang gagal bayar ke depan melebihi level saat krisis utang pada 2008-2009 ya guys. Dimana untuk sektor properti termasuk sektor yang berpotensi gagal bayar dengan nilai 168 miliar dolar ya guys. Itu. Selanjutnya disusul sektor telekomunikasi ini 62 miliar dolar, terus selanjutnya kesehatan ya guys, itu 62,6 miliar dolar ya guys. Selain itu banyak perusahaan yang dimiliki oleh private equity kini berkubang dalam utang sebagai efek perjanjian pendanaan dengan investor. Perusahaan milik KKR Co misalnya memiliki total utang bermasalah sebesar 13,8 miliar dolar per 7 Juli tahun
ini ya guys ya, menurut perhitungan Bloomberg. Oke, kayaknya berita-berita yang kita bahas sampai di sini ya guys ya. Kita moga-moga bisa lanjut lagi di Senin depan ya guys, atau minggu depan ya guys. Karena saya mau liburan dulu ya guys. Ya. Oke, thank you guys atas atensi dan perhatiannya, atas dukungannya. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya ya guys. Terima kasih dan selamat siang.